Honda Civic. Gila, mobil ini punya historical yang panjang di dunia otomotif. Dan pertama kali masuk ke Indonesia itu di tahun 1976 di generasi pertamanya. Dan sekarang udah masuk ke generasi ke-10. Dan ini dia Honda Civic Type R. Honda Civic Type R. Honda Civic Type R ini juga punya sejarah yang cukup panjang, dimulai dari di generasi ke-6 Civic Type R pertama, terus kemudian sekarang udah masuk ke generasi 10 di kode mesinnya, kode bodinya itu di FK8, dan mobil ini tetap membawa DNA Honda performance, high performance. Gila. Honda Civic Type R telah menjelma menjadi salah satu legenda di dunia otomotif. Apalagi ia sempat menjadi mobil front wheel drive tercepat di dunia. Honda Civic Type R ini, bagi kalian yang Civic loyalis, pastinya ini adalah sebuah pencapaian. Ini adalah trofi buat kalian. Gila, mobil ini secara performance, grip, dan bahkan ini bisa disebut salah satu mobil sports car hot hatch yang paling nyaman yang bisa kalian beli saat ini untuk daily driving. Kami akan jelaskan kenapa Honda Civic Type R ini masih nikmat dipakai harian. Pertama, ia memiliki kepraktisan bagasi layaknya Civic biasa di 420 liter, lengkap dengan partial shelf yang cerdas. Dan kapasitas sendiri bisa ditambah hingga 1580 liter. Lalu ia pun masih memiliki kursi belakang yang memanusiakan penumpang. Nah, ini kurang lebih sama persis ya dengan Civic Turbo Hatchback yang biasa, FK4. Nah, di sini tapi bedanya adalah, pertama adalah bahan dari ini sendiri, tempat duduknya. Jadi sisi ini dibalut dengan bahan fabric gitu ya kalau di belakang. Dan yang paling keren di sini adalah di seatbeltnya. Seatbeltnya ini warna merah ya, ini gila menimbulkan kesan sporty banget gitu ya. Kalau kata Laknats, merah itu racing. Selain itu, dashboard depannya pun masih memiliki layout yang persis dengan Honda Civic Turbo biasa. Lalu, apa yang membuat Civic Type R ini spesial? Oke, gue akan jelasin ini bukan Civic biasa ya. Kenapa mobil ini spesial banget? Ini bukan sekedar Civic yang dimodif-modif di bengkel-bengkel variasi. Nah, bedanya apa sama Civic yang biasa? Jadi yang pertama, pastinya untuk penampilan sendiri ini berbeda ya. Gue akan jelasin sedikit mengenai perbedaan di bagian depannya. Nah, kalau untuk lebih detailnya sebenarnya bisa nonton di video Laknas ya, perbandingan antara Civic Hatch Turbo biasa dengan Civic Type R. Nah, pertama, bedanya apa? Jelas, ini emblemnya udah Honda ya, merah ya, jadi red emblemnya Honda. Ini emang memberikan ciri khas sporty dan versi performance dari mobil-mobil Honda. Dan pastinya juga ada badge Type R di sini. Ini yang sangat membedakan sekali ya. Terus kemudian untuk grillnya sendiri juga berbeda bentuknya. Nah, yang paling membedakan lagi adalah di sini nih. Fendernya lebih lebar dibandingkan dengan Civic biasa pastinya. Dan di sini ada ini lubang asli ya, ini airflow buat dialirkan ke roda depan. Seperti itu. Kalau di depan juga sudah terlihat. Bagaimana dengan yang lain? Mari kita lihat belakangnya. Yang paling membedakan pastinya badge Type R sendiri dan emblem merahnya Honda ini. Terus kemudian di sini dikasih spoiler ya yang cukup gede. Menurut gua agak ya overkill ya, karena sini udah dikasih spoiler, terus kemudian di sini dikasih spoiler juga. Dan di sini kalau kita lihat di atas, ini bukan tempelan doang ya, ini bukan hiasan, ini namanya vortex generator. Jadi dia akan mengalirkan angin ke spoiler untuk menekan mobil ini sehingga mobil ini lebih stabil. Selain itu, dia memiliki 3 knalpot.
Yang ketiganya memiliki fungsi masing-masing. Keduanya untuk mengeluarkan gas buang, yang tengah sebagai resonator biasa. Ya, sayangnya ini membuat suara ketiga knalpotnya tidak terlalu buas. Pada sisi sepatunya, dia sudah mendapatkan ban dengan konfigurasi 20 inch dan diberikan rem berkaliper besar yang berasal dari Brembo. Selain itu, dia pun juga sudah disematkan kamera pada spion kiri yang memiliki fitur sama dengan Honda Accord. Namun memang dari samping sekilas, bila bukan sebuah otomotif entusias, akan tetap mengira ini hanya sebuah Civic hasil modifikasi. Tapi tunggu, apa yang bersembunyi di balik kap mesinnya? Mesin berkapasitas 2000 cc dengan turbocharge. Ya, kode mesinnya itu 320 C1 dan dia bisa melontarkan tenaga sebesar 306 horsepower. Nah, itu khusus untuk market di luar Eropa dan Jepang ya. Khusus untuk market Eropa dan Jepang, itu horsepower-nya sampai dengan 316 horsepower. Nah, tenaga ini dialirkan ke roda depan, front wheel drive, melalui sistem percepatan 6 manual transmission. Ya, untuk di Indonesia, ini membuatnya menjadi satu-satunya Honda Civic bertransmisi manual yang membuatnya bisa merasakan sensasi pure driving pleasure tanpa komputer yang mengganggu. Bagaimana akselerasinya? Change into R+ mode and... Woo! Ya, udah 100. Gila, ini mobil kenceng banget. Akselerasi 0 sampai dengan 100 km per jam mampu dituntaskan dalam waktu 5,9 detik saja. Lap time, dia mampu menyelesaikan sebuah lap di Nürburgring hanya dalam waktu 7 menit 43 detik, yang sempat membuatnya tercepat di sana. Namun, apakah itu cukup membuatnya menjadi Civic yang spesial? Layakkah ia dibanderol dengan harga 1.067 juta rupiah? Yang artinya lebih dari 2 kali lipat dari harga Honda Civic Hatchback RS? Karena kalau kita lihat di depan sini saja, cara layout dashboard sebenarnya sama persis dengan Civic yang Civic Hatchback biasa atau Civic Sedan yang biasa ya, Civic Turbo biasa. Oke, untuk door trim di depan berbahan Alcantara, namun bagian belakang justru masih menggunakan fabric biasa. Begitu pula di kursi belakang. Bahkan tidak terdapat headrest di tengah, pun hilang armrest di Type R ini. Tidak terdapat pengaturan AC untuk bagian belakang. Rem parkir pun sama-sama menggunakan electric parking brake, yang artinya tidak sejalan dengan visinya yang menggunakan transmisi manual. Dengan membandingkan figur akselerasinya dengan versi RS, dengan harga yang lebih murah lebih dari 2 kali lipat, Type R hanya punya figur akselerasi yang lebih baik tidak sampai dengan 2 detik. Lalu bagaimana dengan efisiensinya? Pengetesan gue pakai sehari-hari itu sekitar di 17 atau 18. Ya, luar kota pun tidak lebih baik. Hanya bisa mencapai di 14,6 km per liter. Ini karena memiliki turbo yang lebih besar sehingga pastinya lebih boros. So, apakah betul-betul spesial? Kembalikan ke Mode Plus R dan kami akan kembali menjawab. Kesenangan dari mobil ini, kita kayak kita belok kanan kiri kayak gini. Gila, ini grip dan setirnya sangat responsif ya. Jadi feedback setirnya ini kerasa banget. Yap, rasa setir, rigiditas, dan tune suspensinya semua 2 kali lipat lebih sporty dibandingkan Civic biasa. Dan ini membuatnya... Ya, dia pernah mencatatkan sejarah di Nürburgring. Mobil ini benar-benar spektakuler dan sangat-sangat luar biasa. So, untuk fun to drive, 2 kali lipat lebih dari Civic biasa. Dan bunyi blow off-nya luar biasa. Dan kalau kita bermanuver seperti ini, ya ini mobil masih bisa. Dan walaupun front wheel drive, memang terasa understeer tapi sangat minim. Mobil ini benar-benar luar biasa. Yeah. Benar-benar bisa membuat gue tersenyum. Lalu, cukup spesialkah itu? Honda memberikan Emboss Code untuk setiap Type R yang diberikan ke konsumen.
sehingga setiap konsumen mendapatkan code masing-masing yang berbeda. Lalu kursi bucket seat dengan emboss Type R untuk bagian depan, speedometer full layar digital yang dapat diganti tampilannya untuk melihat torsi ataupun horsepower, atau untuk mengukur lap time. Karena mobil ini memang sudah dipersiapkan untuk lap day setiap hari. Masih kurang spesial, Honda Civic Type R hingga saat ini hanya diproduksi di Swindon, United Kingdom atau Inggris, bukan di Thailand seperti Civic biasa. Dan sudah terdapat emboss-nya di chassis mobil ini. Dan, yap, mobil ini sudah ditambahkan blow-off valve atau BOV, sehingga menambahkan suara siulan pada turbonya. Very nice. Masih menganggap ini Civic modifikasi? Think again. Oke, kita udah di penghujung dari video review di New Civic Type R FK8 tahun 2017. Nah, gue bisa simpulkan, kalau kalian misalkan lagi nyari sports car yang bisa dipakai buat daily driving, kemudian practicality yang bagus, namun tetap memiliki performa keseluruhan 2 kali lipat lebih baik dibandingkan Honda Civic Turbo biasa. jadi sekali lagi, gue bisa simpulin Civic Type R ini adalah salah satu sports car yang paling enak buat daily driving. Oke, itu aja dari gue, Jason Andika Syarif. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan like video ini. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita di cvt.indonesia. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Stay tune terus. Terima kasih sudah menonton video review dari Honda Civic Type R ini. Jangan lupa nonton video-video kami yang lain ya. Sampai ketemu di review berikutnya. Stay tune terus. Body moving,